Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Kusuma Wardani dengan nomor NIM 24540023. Di video ketiga kali ini saya akan mereview website tentang manajemen informasi, dan kali ini saya menemukan websitenya yaitu dari Universitas Telkom. Aplikasi manajemen perpustakaan berbasis web studi kasus. Nah, di sini dari SMA diteliti dari SMA Negeri 8 Bandung. Lalu di sini tuh dilihat 129 kali, katalognya yaitu 17.006.437, lalu klasifikasinya 006.7, jenis katalognya itu karya ilmiah, tahun ajaran D3 referensi, lalu abstraknya itu aplikasi manajemen perpustakaan adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui proses kegiatan yang ada pada perpustakaan. Kegiatan yang ada pada perpustakaan meliputi kegiatan peminjaman, pengembalian, tanah buku, katalog buku, pendaftaran anggota baru, dan pencatatan barang. Berdasarkan survei dan wawancara dengan petugas perpustakaan, didapatkan informasi bahwa lamanya pelayanan terhadap kegiatan dan kesulitan dalam melakukan membuat laporan dikarenakan data tersebut kadang hilang dan tidak sesuai. Maka dibuatlah suatu aplikasi yang menunjang kegiatan manajemen perpustakaan yang dibangun dengan perangkat-perangkat penunjang seperti Framework, Kubernetes, dan MySQL. Kata kuncinya aplikasi website SMA manajemen perpustakaan, Framework Kubernetes, MySQL. Nah, tadi saya sudah mendownload yaitu tentang jurnalnya yaitu ini. Nah, jurnal aplikasi perpustakaan berbasis web di SMA Negeri 8 Bandung. Library Management Web-Based Application at SMA Negeri 8 Bandung. Lalu abstraknya tentang aplikasi manajemen perpustakaan adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengetahui proses kegiatan yang ada pada perpustakaan. Kegiatan yang ada pada perpustakaan meliputi kegiatan peminjaman, pengembalian tanah buku, katalog buku, pendaftaran anggota baru, dan pencatatan barang. Berdasarkan survei dan wawancara dengan petugas perpustakaan, dapat informasi bahwa lamanya pelayanan terhadap kegiatan dan kesulitan dalam membuat laporan dikarenakan data tersebut kadang hilang, kadang tidak sesuai juga. Maka dibuatlah suatu aplikasi untuk menunjang manajemen perpustakaan yang dibangun dengan perangkat-perangkat penunjang seperti Framework, Kubernetes, dan MySQL. Lalu latar belakangnya yaitu untuk pembuatan kartu anggota perpustakaan, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan pada suatu perpustakaan diperlukan sebuah manajemen yang mengorganisir kegiatan tersebut agar dapat mencapai tujuan. Lalu rumusan masalah yang dibahas tentang proposal proyek akhir ini adalah sebagai berikut. Bagaimana memberikan suatu solusi terhadap perpustakaan agar tidak terjadi kehilangan lagi atau kerusakan pada data yang ada. Lalu tujuannya untuk pembuatan proposal proyek akhir untuk membangun suatu aplikasi yang memiliki fasilitas fungsional yang dapat mengelola data kegiatan pembuatan kartu anggota, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan, serta mengurangi risiko dokumen yang tersimpan agar tidak hilang maupun rusak. Lalu batasan masalah yaitu aplikasi ini untuk menangani pengelolaan data penggandaan buku, peminjaman buku, serta pengembalian buku. Lalu pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman yaitu Web Happy MySQL dan Framework Kubernetes. Tinjauan pustaka aplikasi web. Aplikasi web adalah sebuah sistem informasi yang mendukung interaksi pengguna melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur aplikasi biasanya berupa
persintes mendukung transaksi dan komposisi halaman web dinamis yang dapat mempertimbangkan sebagai hidrabasis sebagai hipermedia dan sistem informasi. Halaman web terdiri atas jenis infografis. Kebanyakan komponen grafis dihasilkan dengan tool khusus menggunakan manipulasi langsung dan editor. Lalu manajemen perpustakaan itu merupakan upaya pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperlihatkan fungsi manajemen peran dan keahlian. Dari SMA sendiri, menurut Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan dengan SMA Madrasah Aliyah, menengah kejuruan SMK dapat sederajat. Lalu di sini ada alat pemodelan, yaitu perencanaan sistem agar analisis hasil yang diinginkan dapat sesuai yang diinginkan. Lalu flow map-nya yaitu menolong analisis pemrogramer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil, juga menolong menganalisis alternatif dalam pengorperasian. Yaitu ada Alcalce diagram, itu yaitu metode dalam menggambarkan fungsionalitas dari sebuah perangkat lunak mewakili fungsi pada sistem dan menggunakan kata kerja. Lalu ada diagram kelas, square cell diagram, entity relationship diagram, lalu ada bahasa pemrograman, Cognitive Database, MSQL. MSQL itu yaitu aplikasi atau sistem untuk mengolah database atau manajemen data. Lalu SAMPP itu komplikasi software yang membangun Apache HTTP server, MySQL, PHP, dan Perl. Dengan menggunakan SAMPP, instansi paket software yang dibutuhkan untuk proses mengembangkan web. Terus ada Container, yaitu framework. Container merupakan aplikasi open source yang berupa framework dengan model MVC. Terus ada PHP, Hypertext Processor, yaitu bahasa server-side scraping yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. Lalu ini ada format proses penyumbang bukunya yang diawali dari admin, start, lalu buku, lalu menyerahkan, habis diserahkan, lalu ke Wakasek bukunya, lalu dicatat pengendalian buku, lalu dilaporkan dulu pengendalian atau langsung bisa juga diseleksi bukunya. Lalu lulus seleksi. Kalau iya lulus seleksi berarti diserahkan bukunya, lalu udah selesai. Kalau tidak diseleksi maka udah nggak ada lagi gitu. Lalu proses bisnisnya peminjaman buku yaitu berawal dari start mengisi buku kunjungan, yaitu diisi dengan dokumen kunjungan, mengisi form dulu, lalu langsung ke buku, atau kalau mengisi formnya sementara, kalau tidak berarti menyerahkan kartu anggota, langsung mencatat kartu anggota udah selesai, atau mencetak kartu anggota. Kalau iya sementara iya berarti kartu anggota aja gitu. Kalau sementara iya mencatat peminjaman, lalu dokumen sementara, lalu udah selesai. Proses bisnis pengembalian buku itu yaitu awalnya start peminjaman, lalu pengembalian buku bisa bukunya dipinjam kepada tugas, lalu didenda. Kalau kena denda ya berarti harus bayar denda. Kalau bayar denda berarti dicatat dendanya,
lalu pengembalian dicatat, lalu kartu anggota diserahkan. Kartu anggota berarti udah selesai. Kalau tidak kena denda, langsung dicatat, kartu anggota diserahkan, kartu anggota sudah selesai. Lalu ini ada proses lihat katalog. Kalau lihat katalog, start, input username password, lalu aku verifikasi data siswa, anggota perpustakaan. Kalau tidak valid, berarti login. Kalau login iya udah selesai, lihat katalog buku, menampilkan buku katalog udah selesai atau dicetak dengan buku. Terus ini bisnisnya ini seperti ini. Lalu proses peminjaman bisnis bukunya nih seperti ini. Lalu user case diagramnya nih seperti ini, ya kan? Lalu diagram kelasnya nih kayak seperti ini. Nah, wow, implementasinya nih tahapannya yaitu aplikasi dibangun. Implementasi yang terdapat pada tahapan ini yaitu implementasi bisnis data antarmuka aplikasi. Login berarti di login dulu, lalu antarmuka menu tugas ini seperti ini. Kalau antarmuka registrasi ini seperti ini. Kalau antarmuka kelola akun ini seperti ini. Lalu antarmuka barang ini seperti ini, dan input barang seperti ini, antarmuka kelola buku ini seperti ini, antarmuka nasabah buku seperti ini, kelola peminjaman seperti ini. Nah, prosesnya yaitu panjang dan ribet, tapi sangat berguna untuk manajemen informasi supaya buku yang nggak hilang diinput ke dalam sistem komputer. Sekian menjelaskan ketiga ini dari jurnal Universitas Telkom. Saya ucapkan terima kasih. Next time pembahasan keempat akan lebih seru lagi. Bye bye.